I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Lupakan anggapan lama tentang kemewahan. Di era ini, batas antara nyata dan digital melebur. Usia panjang jadi komoditas. Dan status sosial diukur bukan lagi dari logo, tapi dari dampak. Selamat datang di dunia kemewahan yang berevolusi dengan kecepatan cahaya. Ini bukan lagi soal apa yang kamu punya, tapi pengalaman apa yang kamu ciptakan. Nilai apa yang kamu pegang, dan berapa lama kamu bisa menikmatinya. Bersiaplah, karena kita akan menyelami the new luxury yang mendefinisikan ulang kemewahan itu sendiri. Can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Bayangkan, seorang miliarder yang kekayaannya mengungguli raja-raja teknologi, tapi rahasianya bukan di inovasi disruptif, melainkan di keheningan. Bernard Arnault, sang maestro LVMH Louis Vuitton, mengerti satu hal. Gen Z tidak lagi tergiur oleh kemewahan yang berteriak. Mereka mencari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih personal, lebih abadi. Pertanyaannya, apa yang mereka temukan di balik keheningan itu? Kita akan membuka tabir rahasia di balik pergeseran paradigma ini. Bersiaplah untuk terkejut. Karena the new luxury bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang dirasakan, dialami, dan diwariskan. Bayangkan sebuah simfoni yang dimainkan dalam keheningan. Itulah quiet luxury. Bukan tentang logo yang mencolok, tapi tentang kualitas yang berbisik. Gen Z tidak lagi mencari validasi dari luar. Mereka menemukan kemewahan dalam kesederhanaan yang mendalam. Ini bukan tren. Ini adalah pergeseran nilai. Ambil contoh, The Row atau Bottega Veneta, di mana kemewahan itu terasa, bukan terlihat. Mereka seperti sebuah karya seni yang hanya bisa diapresiasi oleh mereka yang mengerti. Langit bukan lagi batas, tapi kanvas baru bagi kemewahan. Steve Versano mendisrupsi pasar jet pribadi dengan konsep pramilik. Bukan hanya tentang menjual pesawat, tetapi menjual pengalaman. Aplikasi canggihnya seperti concierge pribadi di awan. Mengubah transaksi jutaan dolar menjadi pengalaman digital yang mulus. Ini bukan tentang hanya memiliki jet pribadi, tapi tentang memiliki akses ke dunia tanpa batas, kapanpun dan dimanapun. Bayangkan sebuah parfum yang tidak hanya memanjakan indera penciuman, tapi juga memberikan akses ke dunia digital eksklusif. Inilah Figital, perpaduan sempurna antara fisik dan digital. NFT bukan hanya sekedar aset digital, tapi kunci untuk membuka pengalaman mewah yang tak terbatas. Ini bukan hanya tentang memiliki barang mewah, tetapi tentang memiliki bagian dari cerita, bagian dari komunitas eksklusif. Kemewahan tertinggi adalah waktu. Klinik longevity seperti Ayun di Zurich menawarkan lebih dari sekedar perawatan kesehatan. Mereka menawarkan kesempatan untuk memperpanjang hidup dengan teknologi canggih dan terapi regeneratif. Umur panjang bukan lagi mimpi, tapi investasi abadi. Seperti yang dikatakan Dr. Tobias Reichmuth, tujuannya adalah mati semudah mungkin, selambat mungkin. Ini bukan tentang menghindari kematian, tapi tentang memaksimalkan kehidupan. Gen Z bukan hanya konsumen. Mereka adalah kekuatan perubahan. Mereka menuntut transparansi, keberlanjutan, dan etika produksi. Bagi mereka, kemewahan sejati adalah dampak positif bagi dunia. Brand yang tidak bisa beradaptasi
akan tertinggal. Mereka tidak lagi melihat kemewahan itu dari seberapa mahal barang tersebut, namun seberapa besar dampak positif barang tersebut untuk lingkungan dan orang lain. Kemewahan masa depan adalah tentang pengalaman yang dipersonalisasi. Maurice de Mauriac tidak hanya menjual jam tangan, mereka menjual kesempatan untuk menciptakan warisan. Ini bukan tentang memiliki barang, tapi tentang memiliki cerita. Setiap orang itu unik, maka dari itu kemewahan yang diinginkan setiap orang juga unik. Masa depan kemewahan adalah tentang menciptakan pengalaman yang sesuai dengan keinginan dan nilai setiap individu. Jadi apa itu the new luxury? Ini adalah perpaduan antara keheningan dan inovasi, antara fisik dan digital, antara waktu dan keabadian. Ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mengalami segalanya. Jika kamu memiliki kesempatan untuk menulis ulang definisi kemewahan, apa yang kamu akan tulis? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar ya. Mari kita mulai percakapan tentang masa depan kemewahan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Techibase ini untuk konten yang lebih menarik dan informatif. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Rifki pamit, ciao!